Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini, kenapa laki-laki belum mau atau lambat menikah. Bahkan nanti saya akan ceritakan ada kisah orang laki-laki yang sampai tua, sampai mau meninggal itu dia nggak mau menikah. Kemudian pas saat dia mau meninggal itu dia mengungkapkan rahasia kenapa dia nggak mau menikah. Oke, kita simak dulu ini pendapat yang ini, kemudian kita lanjut ke yang tadi ya teman-teman. Nah, mau tahu nggak kenapa laki-laki sering menghindar jika ditanya kapan mau melamar atau menikah? Bukan karena mereka nggak serius, tapi memang beban sosial laki-laki berbeda dengan perempuan. Video ini tuh ngasih tahu katanya alasan laki-laki menunda pernikahan katanya karena laki-laki itu punya beban bahwa dia harus mapan gitu, harus bisa membiayai. Sedangkan kalau wanita menikah ya sudah, menikah aja. Benar apa enggak kira-kira? Tidak sepenuhnya benar. Ya, laki-laki harus bertanggung jawab sudah jelas, ya kan? Dan dia harus punya pandangan tentang masa depan itu harus. Dia harus cari nafkah itu wajib. Jadi kalau orang sudah punya penghasilan, ya suruh segera menikah. Nabi menganjurkan juga begitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu cara untuk menjaga diri dari perbuatan dosa adalah menikah. Apakah harus mapan? Tidak harus, karena ukuran mapan itu bisa beda-beda. Menikah itu kan dia mengajak pasangannya hidup bersama. Ya, jadi memang harus terbuka dibicarakan bahwa ini penghasilan saya sekian. Kalau dia sanggup, ya. Nah, mau tahu nggak kenapa? Oke, saya sangat setuju dengan alasan yang disampaikan oleh Bapak tadi bawah ya. Jadi tidak nunggu harus mapan ya, tapi harus terbuka. Bahkan rezeki itu memang nanti akan digabungkan, bahkan dari laki-laki itu ada rezekinya, si perempuan itu juga membawa rezekinya sendiri, bahkan nanti punya anak itu pun sudah punya jatah rezekinya sendiri ya. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kemudian ada kisah seorang laki-laki yang sampai tua, sampai bahkan dia mau meninggal tidak menikah. Akhirnya ditanya, kenapa kok kamu memutuskan sampai enggak menikah sampai di akhir hayat? Dia membuka diri, akhirnya aku tuh mencari orang perempuan yang sempurna bagiku. Nah, ternyata itu alasannya. Nah, mendengar alasan itu akhirnya apa? Wah, kalau mau mencari orang yang sempurna itu enggak akan diketemukan. Terus di dunia ini kan banyak sekali orang perempuan ya, kok masa kamu nggak bisa menemukan satu pun gitu. Nah, dia menjawab, ada sebenarnya satu perempuan yang saya anggap sangat sempurna dan itu benar-benar sangat cocok untukku. Tapi sayangnya, nah ini sayangnya, perempuan itu pun mencari sosok laki-laki yang sempurna untuk dirinya. Akhirnya apa? Sama-sama nggak ketemu ya. Nah, kemudian kalau kembali lagi mencari sosok sempurna itu tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin diperoleh. Contoh sederhana saja ya, misal seorang laki-laki ingin perempuan yang tinggi ya. Padahal orang lain bisa mengatakan, wah aku kalau terlalu tinggi nggak suka, aku lebih suka yang kecil, yang imut. Maka tinggi sudah menjadi nggak sempurna lagi. Atau sebaliknya, aku suka yang kecil imut. Bagi orang yang lain itu nggak sempurna, kecil imut. Aku suka yang tinggi ya. Kemudian ada lagi, aku suka yang rambutnya lurus, itu sempurna bagiku. Yang lain, aku nggak suka kalau yang lurus, aku suka yang ikal. Nah, orang yang rambut ikal nggak sempurna, yang rambut lurus juga nggak sempurna, nggak ketemu. Karena apa? Relatif lagi ya. Aku suka yang matanya bulat, aku suka yang sipit. Ini sudah nggak bisa dipertemukan kesempurnaannya ya. Bagi orang yang suka pengen yang sipit, yang bulat nggak sempurna. Bagi yang pengen yang sipit, nggak ada yang sempurna. Maka cari yang sempurna ini, baik ini secara fisik ya, secara tingkah laku pun sama. Tidak ada orang yang sempurna yang bisa berbuat semuanya baik, semuanya benar. Bahkan sudah dijamin manusia itu tempatnya salah dan dosa, lupa, itu tempatnya manusia. Di saat manusia itu lupa, di mana kesempurnaannya ya, nggak ada. Maka yang pasti udah begitu memang menyukai seseorang ya, ini saran dari curhatizen ini. Begitu menyukai seseorang ya sudah, bismillah, maju
ditindaklanjuti sampai dilamar. Ya, fokus saja pada apa yang disukai, yang membuat jatuh cinta, sudah itu saja. Dan pastikan, yakin bahwa orang itu pasti punya kekurangan, cuman kita nggak tahu aja. Tapi kekurangan itu nggak masalah, toh kita juga punya kekurangan. Akhirnya orang itu kalau sudah membangun sebuah hubungan, nggak usah fokus pada kekurangannya, nggak usah digali terlalu dalam kekurangannya. Wong sudah tergali dalam kok malah digali ulang, nggak perlu. Justru saling menutupi, melengkapi. Kalau yang satunya nggak bisa A, suaminya bisa A, udah dilengkapi. Ya, jadi ada loh orang yang sederhana saja. Aku tuh paling nggak bisa kalau nyetrika. Wah, pekerjaan yang paling saya benci nyetrika. Bisa jadi suaminya, saya paling suka nyetrika itu. Badannya sambil nyetrika hangat. Ya sudah, saling melengkapi hal yang sekecil itu. Bener loh, ada loh seorang perempuan yang saya bener-bener nggak suka menyetrika. Pekerjaan yang paling saya benci, berat sekali, merasa ya bisa nyetrika, tapi rasanya nggak suka nyetrika itu. Ya, kebalikannya bisa yang laki-laki. Wah, saya suka nyetrika tuh. Seperti sambil berhangat-hangat ria gitu, sambil sauna, enak sekali. Nah, di situ itu hal-hal kecil yang bisa untuk saling melengkapi dan itu bisa menjadi saling menguatkan. Oke, sahabat curhatizen, semoga bermanfaat. Jangan khawatir, jangan takut. Temukan pasanganmu lalu menikahlah, karena akan ada banyak barokah di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.